semuanya, assalamualaikum. Kalau kamu nonton video ini berarti kita punya masalah yang sama di awal kehamilan atau kehamilan di trimester pertama. Sebelum aku mulai videonya, aku harap kalian subscribe dulu. Jangan lupa aktifin gambar yang ada tanda loncengnya. Kita langsung aja ke videonya. Posisi aku di kehamilan awal aku atau 3 bulan pertama di kehamilan, atau tepatnya 14 minggu di kehamilan aku tuh banyak banget problem atau masalah dalam kehamilan ini. Misalnya kayak pola pikir aku, stamina aku, gaya hidup aku, bahkan perasaan aku itu keganggu banget dan ada masalah yang ngejanggal gitu yang gak bisa aku atasi sendiri gitu. Jadi di video ini aku tuh pengen sharing aja ke kalian tentang pengalaman pribadi aku di kehamilan pertama aku, tepatnya di trimester pertama. Setiap wanita hamil memiliki pengalaman di kehamilannya itu berbeda-beda. Termaksud aku berbeda dengan wanita hamil lainnya. Jadi tepatnya selama 14 minggu di kehamilan aku itu, mulai dari aku bangun pagi sampai mau tidur lagi, aku itu mual, muntah, pusing, loyo yang ekstra banget. Saat aku bangun itu, aku tuh udah muntah gitu. Jadi kayak masih saat buka mata gini, saat tidur aku langsung muntah gitu, nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena hormon, katanya sih karena hormon. Aku tiba-tiba langsung muntah. Jadi warna muntah aku itu bermacam-macam yang aku alami. Itu benar-benar ngeri banget dan aku kayak sempat putus asa gitu, kayak aduh, kenapa sih, kayak ada perasaan aduh kok kayak gini ya, kayak beda banget dengan ibu hamil yang lainnya. Kalau aku pribadi, muntahnya itu kadang warna kuning kehijauan, coklat kemerah bataan, kayak warna bata-bata gitu, dan pernah kayak ada keluar sedikit darah. Tapi mau bagaimana lagi, mau muntah, mual, pusing, loyo, ekstra, itu kita harus jalanin. Itu semua kayak gimana ya, demi bayi ya, karena kita di dalam tubuh ini ada 2 orang. Jadi kita harus berusaha terima kenyataan kalau model hamil kita itu seperti ini, loyo, lemas, mual, muntah ekstra, kayak gitu. Jadi terima aja kenyataannya dan kita harus berpikiran positif aja ya. Jadi aku mah pernah dengar, kita ini sebagai ibu itu sudah berkorban semenjak bayi kita itu masih dalam perut. Jadi kalau bayinya udah keluar dalam perut, kita tetap berkorban karena kita adalah seorang ibu. Ibu itu rela berkorban demi anaknya. Aku punya 3 tips atau 3 cara yang bisa mengurangi mual, muntah, pusing, loyo yang kalian alami, dan ini benar-benar berpengaruh banget buat aku. Semoga ilmu yang aku bagiin atau pengalaman yang aku bagiin ini benar-benar bermanfaat juga buat kalian. Jadi selama 14 minggu kehamilan aku terapkan 3 tips, yaitu selalu berpikir positif, selalu mencari keadaan yang nyaman, yang ketiga selalu berusaha memberikan nutrisi untuk tubuh. Untuk berpikir positif, aku lakuin ini karena ini benar-benar berpengaruh banget buat mental aku. Karena aku tuh hamilnya itu mentalnya itu kayak ciut banget, kecil banget, kayak gitu. Kayak sempat sedih-sedih sendiri, melamun sendiri, nangis sendiri, meratapi masalah yang aku alami ini. Benar-benar pikiran positif itu harus kita masukin ke dalam pikiran kita, hati kita. Pemikiran positif ini berpengaruh banget buat hati aku tentunya, terus pikiran aku tuh berpikiran positifnya itu selalu tentang Allah gitu, tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa yang kita jalani ini semua adalah kenikmatan, semua ini adalah pahala, semua ini adalah jalan Allah menuju ke surganya. Jadi kita tuh harus berpikir ini adalah nikmat Allah yang harus kita jalani. Jangan disia-siakan, jangan sempat berputus asa atau sempat berpikir lain-lain hal bodoh yang membuat kita dalam keadaan gak bersyukur gitu. Seharusnya kita ini pintar-pintar bersyukur untuk ibu hamil muda gitu. Intinya itu, dari pikiran positif itu adalah pintar-pintarnya kita bersyukur atas kuasa Allah. Tips yang kedua, mencari keadaan yang nyaman. Aku tuh waktu hamil muda itu kayak gak bisa banget bangun terlalu pagi atau melihat matahari pagi atau mendengar hal yang bising atau yang ribut.
atau bau-bau aneh gitu, aku nggak bisa sama sekali. Karena ketika aku melakukan atau melihat atau terlaksananya matahari di pagi hari, bau aneh, bising dan sebagainya itu, aku langsung muntah. Baru muntahnya itu bukan muntah mual-mual, langsung muntah gitu, kayak nggak nyaman. Berusahalah menghindari hal-hal yang kalian nggak sukai gitu, kayak bau, cahaya, suara bisik, udah singkirin aja gitu. Harus cari-cari perasaan dikit gitu, kayak misalnya berbaring, tidur, menghayal. Ngebantu banget buat aku pribadi, kayak tidur, menghayal hal-hal yang mengasihkan gitu, hayalannya itu bantu banget saat aku hamil muda gitu. Ketiga tips yang aku beriin itu nutrisi tubuh. Kalian harus tetap makan, harus tetap memberikan asupan untuk tubuh kalian supaya tetap bertenaga. Untuk bayi lah intinya, untuk bayi yang dalam perut kita harus tetap makan. Jadi untuk menunjang nutrisi dalam tubuh aku tuh minum susu hamil, khususnya aku minum susu Prenagen yang MNC ini. Itu berpengaruh banget buat aku, walaupun ini kebanyakan aku muntahin gitu. Jadi aku tuh minum susu Prenagen MNC ini tuh dia 2 dos yang beratnya 200 gram dan 2 dos yang beratnya 400 gram. Dan rata-rata di kehamilan awal aku itu semuanya aku muntahin. Tapi aku berusaha untuk minum walaupun aku muntah gitu, berusaha untuk memberikan nutrisi ke tubuh aku gitu. Jadi ini harus kalian lakuin walaupun kalian muntah, tapi kalian harus lakuin dengan semangat. Dan aku juga itu banyak banget minum air hangat. Jadi aku tuh air galon itu 1 galon itu cuma 2 hari untuk aku sendiri. Dan kebanyakan dari air yang aku minum itu semuanya aku muntahin. Jadi di air galon itu kan ada air hangat, air panas sama air dingin. Aku tuh minumnya air hangat dan air panas. Sumpah itu bener-bener ngaruh banget buat aku, membuat leher sama perut aku tuh sempat nyaman walaupun sebentar. Walaupun itu minumannya aku muntahin lagi, tapi itu mempengaruhi keadaan aku sempat nyaman. Jadi itu mendukung banget. Air hangat ini benar-benar mendukung untuk menjaga kenyamanan aku walaupun hanya sedetik atau semenit gitu. Selanjutnya juga aku itu sering banget makan semangka yang dingin-dingin. Itu pun memang kayak aku muntahin lagi, tapi itu ngaruh banget buat aku. Semangka itu kayak nyaman banget untuk masuk di leher gitu, kayak sempat-sempat dingin, adem gitu. Aku selalu makan semangka, jadi kayak bener-bener ngaruh banget untuk hamil muda aku yang mualnya aneh gitu. Untuk efek yang aku rasa dari aku muntahin semangka itu, dia lebih enak ya daripada aku muntahin makanan nasi atau ayam atau ikan sayur lainnya. Lebih enak efeknya itu muntahin semangka. Jadi aku makan semangka banyak-banyak gitu nggak masalah banget, karena aku rasa lebih nyaman muntahin semangka daripada makan nasi, sayur, ikan kayak gitu. Aku sempat berpikir 14 minggu itu bukan waktu yang singkat. Hal yang membuat aku berkesan itu nggak bisa aku lupain gitu. Kayak bangun tidur itu bener-bener pengalaman ekstra. Aku muntah, tidur lagi. Bahkan aku tuh sempat nggak mandi selama seminggu karena perasaan aku nggak enak banget tentang air gitu. Tapi ujung-ujungnya aku juga bisa menjalaninya sampai sekarang. Sekarang ini nih aku lagi hamil 5 bulan, masuk ke trimester kedua, dan aku sudah menjalaninya lebih nikmat. Aku udah bisa makan, udah bisa kayak gitu. Jadi dijalanin aja. Semua kesusahan apa yang kita lakuin itu pasti akan berlalu, karena bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itulah akhir dari cerita panjang cerpen aku. Makasih banget buat kalian sudah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi buat kalian, karena aku tuh suka banget waktu hamil muda mual-mual gitu, suka lihat-lihat video di YouTube tentang menginspirasi tentang hamil muda supaya kita kuat, semangat gitu. Dan semoga video ini juga bisa membuat mental kalian jauh lebih kayak gimana ya, lebih semangat deh. Sekian dulu dari video aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.